warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Mediawati, peserta Latsar CPNS 2025, gelombang 7, angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan resum modul dengan submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Namun, sebelum kita mengetahui terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu apa saja, kita perlu mengetahui dulu arti dari kesiapsiagaan bela negara, yang dimana ini terdiri dari kata kesiapsiagaan dan juga kata bela negara. Nah, apa arti dari kesiapsiagaan itu sendiri? Yang mana kesiapsiagaan itu merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, selanjutnya terkait dengan bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengertian kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan juga bernegara. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yang dimana di sini seperti ada PBB atau peraturan baris berbaris, di mana ini terkait dengan pelatihan untuk bertujuan menumbuhkan kedisiplinan, kekompakan, dan juga kepemimpinan terkait dengan baris berbaris dan juga tata upacara sebagai bentuk penghormatan kepada negara dan simbol kenegaraan, yang dimana nilai yang ditanamkan dalam PBB ini terkait dengan tertib, hormat kepada simbol negara, dan juga kebersamaan. Selanjutnya ada terkait dengan kewaspadaan diri dan juga membangun tim. Nah, ini dilakukan untuk menyadarkan atau menyadari dari potensi ancaman, baik itu ancaman dari dalam diri ataupun dari luar. Nah, kemudian juga melalui diskusi dan juga simulasi, peserta pelatihan itu dapat saling percaya dan juga berkolaborasi gitu ya untuk menyelesaikan masalah, yang dimana nilai yang ditanamkan di sini adalah kesadaran, kerja tim, dan juga empati. Nah, selanjutnya ada Caraka Malam dan juga Api Semangat Bela Negara. Nah, hal ini berkaitan dengan kegiatan malam untuk memperkuat semangat nasionalisme, di mana dilakukan seperti menyusuri jalur tertentu dengan tugas membawa pesan ini sebagai simbolisasi gitu ya, perjuangan dan juga komunikasi dalam keadaan darurat, yang mana nantinya bisa diakhiri dengan penyalaan api semangat sebagai simbol tekad menjaga NKRI. Nah, dalam hal ini nilai yang ditanamkan itu adalah ketahanan mental, semangat juang, dan juga cinta tanah air. Nah, selanjutnya terkait dengan keprotokolan yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu definisi ataupun arti dari keprotokolan itu sendiri. Di mana di sini protokol itu merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, ataupun masyarakat. Nah, terkait dengan keprotokolan ini sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang meliputi beberapa ruang lingkup gitu ya, yang akan kita bahas selanjutnya terkait dengan ruang lingkup keprotokolan. Nah, di mana ruang lingkup keprotokolan ini ada 3. Yang pertama itu adalah tata tempat. Nah, ini berkaitan dengan mengatur posisi duduk pejabat sesuai dengan hierarki jabatan gitu ya, ataupun tokoh masyarakat gitu. Seperti contohnya dalam
kegiatan rapat ASN itu posisinya seperti apa, kemudian dalam rapat dinas sekolah itu posisinya seperti apa, siapa yang duduk di bagian kanan, siapa duduk yang di bagian kiri, itu diatur dalam tata tempat. Kemudian untuk bagian tata upacara, ini aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi lainnya, seperti misalkan menentukan susunan acara, siapa yang memimpin, siapa yang menyampaikan sambutan, kapan seharusnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya terkait dengan tata penghormatan. Ini meliputi sikap hormat, penyambutan pejabat, dan juga penggunaan atribut kehormatan sesuai dengan kedudukan ataupun berkaitan juga dengan penyediaan keperluan yang dibutuhkan saat upacara. Nah, terkait dengan keprotokolan itu tentu sangat penting gitu ya bagi seorang calon ASN maupun ASN, karena hal ini pentingnya kenapa? Karena hal ini itu menunjukkan profesionalisme dan juga tata krama kedinasan. Kemudian juga yang kedua, mewujudkan penghormatan terhadap struktur jabatan dan juga norma pemerintahan, serta mencegah kesalahan prosedur dalam acara resmi yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan atau kesan tidak sopan. Jadi terkait dengan keprotokolan yang dimana mencakup tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan itu sangat penting di lingkungan ASN. Nah, selanjutnya di sini saya mencontohkan terkait dengan tata tempat dalam suatu kegiatan. Di sini saya mencontohkan terkait dengan contoh tata tempat dalam konteks rapat koordinasi pegawai ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Nah, ini tata tempatnya posisi duduk pertemuan tatap muka. Di sini kita bisa lihat bahwa di bagian warna putih ini kita anggap sebagai mejanya, yang dimana kursi warna-warni itu diduduki oleh para pejabat yang berwenang. Nah, di sini di bagian tengah berwarna biru itu diduduki oleh Kepala Kantor Kementerian Kabupaten yang memiliki wewenang atau jabatan paling tinggi di posisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian di samping kanan beliau itu ditempati oleh Kasubag TU gitu ya, sebagai pejabat yang memiliki posisi penting juga. Nah, kemudian di samping-sampingnya ini kursi berwarna hijau itu ditempati oleh para kepala seksi kantor Kementerian Agama gitu ya, misalkan seksi Bimas, kemudian seksi pendidikan madrasah dan lain sebagainya, itu menempati tempat duduk yang mengapit orang-orang penting seperti kepala dan juga kasubag TU di kantor Kementerian Agama. Kemudian ini untuk warna biru mudanya itu berjejer kita anggap sebagai para ASN kantor Kementerian Agamanya gitu ya, yang menduduki posisi di hadapan para pejabat tinggi kantor Kementerian Agama. Nah, barangkali itu pemaparan singkat terkait dengan resume modul sekaitan dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Semoga pengalaman ini dapat memperkuat nilai bela negara dalam pengabdian sebagai seorang ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.